Saat ini pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, namun juga mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui industri, usaha kecil dan menengah. Menaikkan level sumber daya manusia yang ada di sini sehingga kami dapat berkontribusi kepada mengurangi jumlah pengangguran, mempengaruhi atau mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi ya dalam skala makro itu saya rasa akan ada di situ gitu. Ya, saya bisa menggerakkan minimal lah tetangga, keluarga dan masyarakat sekitar untuk bisa bekerja gitu, mendapatkan ya penghasilan lah yang halal, yang berkah buat mereka. Ya bisa memberdayakan masyarakat sekitar lah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga Desember 2019, ada 4,4 juta industri kecil menengah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Nah, jadi kalau dilihat dari unit usahanya, dia tentu saja melibatkan banyak tenaga kerja di situ. Nah, ini memperlihatkan bahwa yang namanya industri kecil dan menengah itu benar-benar sangat berpengaruh atau mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi kerakyatan. UKM ini menyerap 97% tenaga kerja. Ya, artinya apa? Kalau kemudian UKM-nya bisa ditingkatkan produktivitasnya, ya, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan para pekerja di sektor di UKM-nya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bekraf, saat ini terdapat sekitar 8 juta pelaku usaha di bidang kreatif skala UMKM. Dari 60 juta jumlah total UMKM di Indonesia. Saat ini, mulai banyak bermunculan pelaku usaha ekonomi digital, khususnya dari kalangan wirausaha muda. Salah satunya adalah Novi Bayu Darmawan, pria kelahiran 29 tahun lalu, mendirikan Kampung Marketer, sebuah usaha berbasis teknologi informasi di kampung halamannya di Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Awal ia mendirikan Kampung Marketer didasari keinginan menciptakan lapangan kerja dan mencegah urbanisasi para pemuda di desanya. Novi pun rela mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Jadi simpelnya Kampung Marketer itu sebuah platform yang menghubungkan antara pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang mereka menghadapi problem memaksimalkan penjualan di internet. Kita hubungkan dengan kawan-kawan pemuda desa yang sudah kita ajarkan ataupun kita lakukan training di bidang e-commerce kayak gitu. Sehingga harapannya kedua pihak ini dapat berkolaborasi dan memaksimalkan penjualan untuk menciptakan impact yang luar biasa. Impactnya itu apa? Tentu bagi UMKM penjualannya tambah meningkat lagi di media internet. Bagi pemuda desa, mereka tak perlu lagi merantau karena tetap di kota. Kita menggunakan metode remote working. Jadi pemuda desa tetap di desanya kayak gitu. Kemudian
Selain itu, pemuda desa juga bisa mendapatkan pendapatan per bulannya yang dibayarkan oleh kawan-kawan UMKM ini, kayak gitu. Terus kemudian pemuda desa juga menjadi dibekali dengan skill yang sangat relevan dengan Industrial Revolution 4.0 seperti itu. Setiap pekerja di kampung marketer mendapat penghasilan mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 4,5 juta. Besaran upah yang mereka terima didasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai target penjualan produk pelanggan. Untuk fee-nya, itu untuk gaji SDM sendiri, yang pertama ada advertiser, itu per bulan hanya 900.000 aja. Kemudian ditambah dengan bonus yang biasanya 5.000 per closingan, per pitches. Kemudian untuk CS itu ada gaji 600.000 per bulan, kemudian ditambah bonus 6.000 per closingan atau 5.000 per closingan, tergantung dari bos partner terkait. Dari yang sudah jalan pun ada persoalan-persoalan di manajemen kebanyakan, Mbak, di manajemen usahanya. Jadi mereka memang sudah berhasil sekian, tapi mereka kadang-kadang melupakan manajemen usaha. Manajemen usaha kan dari mulai manajemen operasional, kemudian manajemen pemasarannya, manajemen keuangan. Nah, yang kebanyakan lupa itu manajemen keuangan. Nah, ini lebih banyak kita nanti mendampingi di manajemen keuangan. Kami melakukan kayak seleksi gitu ya bagi teman-teman UKM digital, anak-anak muda. Nah, target kami sebetulnya waktu itu 1.000 UKM startup. Nah, ternyata yang mendaftar sampai 2.000-an lebih. Nah, kemudian dari 2.000 kami memang karena anggaran kami terbatas, dari seleksi 2.000 yang diseleksi muncullah 50. Nah, 50 kemudian dari 50 itu ada proses kayak daring itu ya Pak dengan panitia untuk menyeleksi lebih lanjut lagi. Nah, dari 50 itu kemudian kita seleksi jadi 20. Nah, 20 besar inilah yang kemudian kita latih, Mbak. Kita latih ada bootcamp-nya, Mbak. Ada 2 kali bootcamp yang kita mengundang juga para ahli-ahli para ahli-ahli UKM digital lah. Itu yang kita lakukan. Kemudian seleksi terakhir itu juga mempertemukan dengan angel investor dan sebagainya. Termasuk pemenangnya yang tadi ini yang kampung marketer dari e-commerce dari Purbalingga, nomor 2 dia. Nah, itu yang kita lakukan karena memang Pak Gub memang punya concern. Jadi kami punya co-working space di Semarang ini baru 1. Ini kami memang khususkan untuk mendampingi UKM atau anak-anak muda yang berbisnis startup. Begitu. Nah, di situ kita mengetahui dengan yang semangat yang sama, Kementerian Koperasi itu berkolaborasi dengan beberapa stakeholders untuk mendorong UMKM Indonesia memiliki kemampuan serta pemahaman dalam teknologi informasi. Nah, serta platform digital yang tadi saya sampaikan. Nah, ada 4 hal yang menjadi concern kami. Yang pertama yaitu peningkatan literasi digital UMKM, kedua peningkatan kualitas produksi UMKM, ketiga peningkatan kapasitas produksi UMKM, dan keempat peningkatan akses pasar UMKM. Nah, harapan kami memang di era pandemi saat ini Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki portal edukasi mengenai 4 hal tersebut, yaitu bisa diakses di www.edukaukm.id. Kita tahu sendiri bahwasanya teknologi dari waktu ke waktu terus berubah. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, pun kita juga akan punah. Bisa jadi apa yang akan kita lakukan suatu saat tidak relevan untuk menjawab tantangan di dunia e-commerce seperti itu. Oleh karena itu kita sudah mulai melibatkan aspek teknologi, aspek developing aplikasi untuk memanage banyak orang yang ada di sini. Kita sekarang sudah mempunyai apps ataupun aplikasi yang digunakan oleh kawan-kawan UMKM dan juga digunakan oleh kawan-kawan pemuda desa. Kini kita sudah berkolaborasi dengan lebih dari 250 UMKM, memberdayakan lebih dari 700 pemuda desa, mempunyai 21 pusat pemberdayaan, serta rutin memutar perputaran uang, membagikan pendapatan kepada pemuda desa kurang lebih 1,3 miliar rupiah per bulannya. Harapan kami dalam 1 atau 2 tahun ke depan
kita bisa memberdayakan lebih dari 1.000 orang, sehingga kebermanfaatan kita akan terus bertambah. Dan dengan keterlibatan teknologi itu, kita harapkan mampu bisa beradaptasi menjawab tantangan dunia e-commerce beberapa tahun ke depan. Sosok wirausaha muda kreatif lainnya yang juga memiliki kreativitas tinggi adalah Niki Sonjaya. Sejak 2014, ia menyulap limbah sisa kain menjadi produk bernilai jual dengan turut memberdayakan masyarakat sekitar. Oke, perkenalkan nama saya Niki Sonjaya ya. Lahir saya di Kota Bandung, asli. Jadi dulu itu pertama merintis perusahaan Kasiber ini berawal dari mimpi ya, ingin jadi seorang pengusaha. Saya juga dulunya latar belakang sebagai karyawan juga pernah. Nah, ini di sekitar lingkungan Majalaya itu khususnya ya, banyak sekali kawasan industri. Mereka itu mempunyai produk limbah sisa kain atau sisa dari label, pokoknya limbah-limbah pabrik lah. Dan itu banyak juga pengrajin. Nah, di situ si para pengrajin ini dulunya itu asal membuat keset ya, para pengrajin keset asal membuat gimana pun banyaknya, tapi mereka itu susah menjual. Nah, di sini saya terinspirasi bagaimana caranya membuat keset yang unik, terus membuat keset yang menarik agar membantu para pengrajin nih. Niki menjalankan aktivitas bisnisnya dengan mempertahankan dan membangun ekosistem pengrajin di wilayah usahanya, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Caranya, Niki mengadakan sistem bahan baku produk kepada perajin, kemudian memberikan pelatihan mengenai pembuatan produk bernilai jual tinggi. Selanjutnya, saat produk telah jadi, Niki akan membeli kembali dengan harga tinggi untuk didistribusikan. Sebanyak 500 perajin dikaryakan Niki Sonjaya. Adanya pandemi yang menghantam negeri sejak Maret 2020 tak membuat usahanya limpung. Perubahan pola kerja yang semula terpusat di beberapa titik disiasati dan dipecah untuk dikerjakan di rumah masing-masing warga. Sementara bagi para perajin tetap bekerja di lokasi pemintalan bahan. Dalam sebulan usaha ini mampu memproduksi 50 hingga 100 ribu produk, baik serbet, keset, maupun produk kain rumah tangga lainnya. Saat ini produk Kasiber dipasarkan di sebagian besar wilayah Indonesia untuk dipasarkan di supermarket dan pasar tradisional. Sejak tahun 2019, produk Kasiber telah dipasarkan hingga di 100 cabang supermarket di seluruh Malaysia. Keberhasilan Niki dalam mengembangkan usahanya tidak lepas dari dukungan pemerintah setempat, khususnya dalam pembinaan kewirausahaan. Adapun yang menjadi rutin di Kabupaten Bandung, di Diskop UKM untuk pembinaan usaha mikro, pertama ada pelatihan kewirausahaan. Jadi di sini para pelaku usaha itu dibina untuk mengetahui bagaimana cara membangun fundamental bisnis yang sebagai pelaku usaha pemula gitu ya. Jadi ini yang bersumber dari anggaran musrenbang. Jadi yang diusulkan oleh masyarakat desa. Nah, di sini biasanya
pesertanya memang langsung diusulkan oleh pemerintah desa dan kita kumpulkan dalam satu kecamatan. Jadi dari beberapa desa, misalkan ada yang mengusulkan dari 5 desa di satu kecamatan dengan jumlah kurang lebih 30 orang, kita latih dari sisi kewirausahaannya. Ini merasa bersyukur dengan kehadirannya CPK Siber yang ada di wilayah Desa Rancakasuma yang bisa membantu perekonomian masyarakat Rancakasuma, khususnya yang ada di wilayah Dusun 1, bisa memperkerjakan kurang lebih 30 orang karyawan, Bu. Menurut pandangan saya, Kang Niki itu sebagai pribadi yang tangguh, soalnya mendirikan perusahaan Kasiber ini dari nol. Lalu dia tahu dari mulai muat atau semua produk jenis barang. Dan tujuan dari Kang Niki Kasiber ini yaitu bukan hanya untuk mensukseskan dirinya sendiri, tapi dia juga memberdayakan masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat. Adapun respon dari masyarakat itu sangat positif terhadap Kang Niki Sonjaya karena sangat membantu perekonomiannya, juga mengurangi pengangguran gitu. Lumayan lah, cukup ngebantu rumah tangga buat yang di rumah gitu. Tadinya kan di sawah, sekarang di sini ya cukup menopang, ya cukup ya untuk sehari-hari cukup lah, udah lebih cukup. Wirausaha muda kreatif lainnya yang turut membangun ekonomi masyarakat adalah Andri. Masih di Kabupaten Bandung, bergerak di bidang usaha fashion dari nol hingga mampu menjadi wirausaha muda mandiri. Kebetulan saya di tahun 2011 baru resign dari salah satu perusahaan tekstil yang ada di Bandung juga. Awal mulanya masuk 2007, keluar 2011, berarti 4 tahun saya berada di perusahaan tekstil. Setelah itu memang saya sudah menggeluti ataupun menyukai bidang fashion, ya suka dengan barang-barang yang branded gitu ya. Dulu kalau gajian cuma 700.000, kalau beli jaket yang harga 500.000 kan habis ya. Karena kesukaannya itu saya mulai melirik dunia fashion, bagaimana ya dalam pikiran saya bisa membuat gitu kan brand sendiri ataupun jaket, celana dan lain sebagainya, tapi brand sendiri. Dan dari itu saya mulai mempelajari sistem-sistem pembuatan produk seperti itu. Nah, dari dimulai dengan ketika saya resign dari sebuah perusahaan tekstil, saya hanya tersisa uang 67.500 dan saya berani memulai usahanya itu dengan modal seperti itu. Inilah sosok Andri Abe, pria asli Tanah Pasundan yang lahir pada 3 Agustus 1987. Kesehariannya diisi dengan mengurus usahanya di Kampung Bugel, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sat Legend itu kebetulan adalah sebuah perusahaan fashion ya, brand fashion yang mana bergerak di bidang outdoor. Jadi kita lebih bergerak di bidang outdoor itu melengkapi berbagai keperluan outdoor. Kita bikinan jaket yang anti air, anti angin, waterproof, windproof. Kita juga bikin kemeja, celana, tas, topi, dan ya banyak lainnya yang memang perlengkapan itu memang dibutuhkan untuk orang-orang yang berada di luar lapangan gitu. Bandung yang terkenal dengan usaha kreatif di bidang fashion turut mengilhami Andri bergerak di bidang serupa. Ia memilih bidang fashion sebagai produk andalan usahanya.
Andri kini mempekerjakan 100 orang yang merupakan warga sekitar tempat usahanya. Ya, dengan saya membuka lapangan pekerjaan, ya pengangguran, kemiskinan itu sangat berkurang tentunya. Dan tentunya yang paling utama adalah kepolisian sangat terbantu karena kriminalitas ya berkurang karena mereka bekerja lah gitu, punya penghidupan, punya penghasilan. Salah satunya itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari hasil usaha kami Shot Legend itu alhamdulillah kita punya ada CSR-nya ya, CSR ya, zakatnya. Kita punya zakat juga infaknya. Jadi dari hasil usaha kita zakatnya itu harus kita keluarkan karena itu kewajiban ya, kotoran lah itu harus dikeluarkan. Jadi zakatnya itu kita berdayakan untuk masyarakat sekitar. Andri berkala mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat, mulai dari pelajar hingga pelaku usaha, agar mereka dapat mengikuti jejaknya sebagai wirausahawan. Tak terpengaruh masa pandemi COVID-19, dalam setiap bulan, usaha milik Andri mampu menjual 15.000 potong pakaian. Pendapatan para pekerja berkisar 450 hingga 1 juta rupiah per minggu, berdasarkan target pekerjaan. Usaha Andri kini menerima pesanan jasa konveksi dari seluruh Indonesia. Ia juga turut memasarkan produk di distro miliknya serta distro milik rekanan. support ke berbagai, khususnya ke karyawan, bahkan ke masyarakat sekitar, bahkan kalau memang ada orderan yang memang membludak ataupun keteter ini sama karyawan kita sendiri, beliau sering melibatkan masyarakat setempat ataupun tetangga terdekat, baik itu di konveksi ataupun di galeri itu sendiri. Usaha yang didirikan oleh Andri di wilayah yang sebelumnya memiliki tingkat pengangguran dan kriminalitas yang cukup tinggi, kini mampu menjadikan wilayah tersebut menjadi mandiri dan aman. Anak-anak muda seperti Kang Abe yang bisa memberi kemanfaatan mungkin ya dengan mendirikannya konveksi Shot Legend di Tanjung di daerah kami gitu. Ya baik sih, bagus. Dan untuk yang dipekerjakan sama Kang Abe juga amat sangat membantu ya. Karena sebagian adalah yang di RT 04 ada gitu yang kerja, di RT 01 02 ada yang dipekerjakan, bahkan sampai di luar gitu ya. Saat ini, para wirausaha muda berlomba mendirikan usaha kreatif di berbagai bidang usaha dengan menerapkan prinsip perusahaan sosial atau social enterprise dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar. Seiring dengan tambahnya pengusaha muda, terus kemudian juga ini lagi ngetren juga. Nah ini saya rasa ke depan ini akan menjadi potensi yang besar untuk Indonesia ke depan. Tapi tentu saja butuh dukungan dari pemerintah ya, dan juga masyarakat, dari konsumen juga begitu. Kalau konsumen punya kesadaran bahwa produk-produk yang dikembangkan sociopreneur ini harus mereka dukung juga begitu ya, dengan membelinya, terus kemudian juga masyarakat secara keseluruhan juga lebih, katakanlah preferensinya itu lebih menyukai produk-produk dari sociopreneur ini, maka peluang untuk segera membesar dan kemudian mempengaruhi atau mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi ya dalam skala makro itu saya rasa akan ada di situ gitu. Ini sebetulnya sebuah kekuatan besar gitu, dan kalau saya melihat ke depan ya upaya-upaya pemerintah memang harus lebih fokus bagaimana membuat anak-anak muda ini memang didorong kreativitasnya begitu, difasilitasi, terus kemudian juga di challenge ya untuk mengembangkan ide-ide sehingga mereka punya
standar kreativitas yang kira-kira bisa bisa tidak hanya di Indonesia tapi juga nanti bisa ke level global begitu. Kiprah para wirausaha muda dalam menciptakan usaha kreatif dan lapangan kerja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Tentunya, upaya pemerintah dalam mendukung kegiatan usaha ekonomi kreatif di Indonesia semakin memantapkan langkah para wirausaha muda kreatif dalam berkarya.